Selamat malam teman-teman, kembali lagi di tutorial penggunaan VHP Cloud. Kali ini aku ingin memberitahu bagaimana cara membuat reservasi dengan menggunakan nama tamu, waktu tinggal, dan bagaimana cara pengerjaannya ya. Pertama-tama data yang kita harus perlukan untuk membuat sebuah reservasi adalah sebagai berikut ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini yang harus kita buat adalah kita harus mengetahui nama tamu, length of stay, waktu dia akan stay di hotel kita, tipe room yang dia akan pesan, kemudian rate atau harga kamar yang sudah deal kontrak terhadap tamu tersebut, dan payment metodenya. Oke teman-teman, kali ini kita ambil contoh saja, nama tamunya kita pakai dengan nama Karen Strong. Oke, kemudian length of stay-nya kita pakai di tanggal 10 Maret 2026. Oh maaf ya, ini length of stay-nya kita pakai 2 malam, tonight. Jadi dari tanggal 10 dia akan check out di tanggal 12 ya, jadi 2 malam. Kemudian tipe roomnya, contohnya dia pakai deluxe, double room, atau DDR. Rate-nya kita pakai harganya di 2.220 per night. Oke, payment metodnya nanti ini bisa dilakukan pada saat tamu akan membayar ya, tapi aku akan memberikan contoh bagaimana cara memposting payment method dalam reservasi. Oke, ini kita bisa biarkan dulu. Kita kembali ke VHP ya teman-teman. Pertama kita harus seperti biasa, kita harus login dulu. Ya, username-nya lupa, mohon maaf. Kita login. Oke, step by step cara membuat reservasi adalah pertama kita ke FO Reception, buka FO Reception. Di sini sudah terbagi menjadi reservation, atau kita bisa klik di pojok kanan atas. Itu ada reservation. Di sini kita bisa klik atau langsung saja ya. Di sini kita bisa klik. Kita klik, dia akan ke tempat yang sama. Jadi kita masuk ke kolom reservation, kemudian bawa kursor di tanda panah ini, kita add, kemudian reservation from-nya ini kita kolomkan ya. Kita khususkan apakah tamunya itu booking direct ke kita atau berdasarkan company atau travel agent. Kali ini kita contohkan di bookingan direct kepada hotelnya ya. Jadi di sini saya pilih FIT atau walk-in guest, itu sesuai standar teman-teman semuanya di hotel masing-masing. Kemudian individual reservation ini kita klik, kemudian kita langsung continue guys. Oke, kita langsung kembali ke jendela berikutnya. Ini reservation, di sini arrival date. Ingat tadi tamunya akan stay di tanggal 10 sampai 12 Maret. Oke, kita pilih di tanggal 10 Maret. Ini tanggalnya kita bisa cari di bulan Maret ya, di bulan Maret, kemudian di tanggal 10 ya, tanggal 10. Dan ini departure date-nya kita isi dengan tanggal 12. Jadi dia akan langsung otomatis terhitung 2 malam. Kemudian room quantity kita biarkan 1 karena dia bookingnya 1 kamar saja. Adultnya ini sesuai standar hotel masing-masing. Di sini kita standar umumnya adalah 1 kamar itu ada 2 orang ya. Jadi kita kasih 2. Kemudian kita show rate-nya kita klik. Nah, kemudian harganya di sini karena di sistem yang kalian lihat ini kita sudah membuat yang namanya recreate ya, jadi harganya sudah fix
di harga 2.220.000 jika booking direct dan sesuai dengan tipe-tipe kamarnya ya. Ya, ini ada DDR, ini adalah deluxe double room, ini standarnya di sini adalah share pool, ini adalah private pool ya, DRP. Kita lihat lagi data yang kita inginkan adalah deluxe double room dengan harga 2.220.000 per night. Oke. Di sini kita langsung klik 2.220 ya. Kita klik, kemudian kita book now. Oke, kita masuk lebih dalam lagi ke bagian khusus reservasi detailnya ya. Jadi kita baca satu persatu. Ini reservation formnya itu individual reservation sudah benar. Arrival date-nya tuh di tanggal 10 Maret. Quantity roomnya ada 1, night-nya ada 2, departure-nya 12. Kemudian room type-nya ini ada DDR sudah benar. Kemudian arrangementnya sudah benar juga. RB ini adalah room breakfast ya. Jadi mungkin di standar hotel teman-teman di sana untuk harganya ada pilihannya RB atau RO ya. Jadi singkatannya itu room only atau room breakfast. Kemudian apakah sudah garansi reservasinya? Kalau sudah, kita klik garansi atau tentatif atau 6 PM atau verbal confirm. Jadi di sini kita garansi aja karena sudah terkonfirmasi. Kemudian di sini kita balik ke atas, ada rate information. Ini rate code-nya sesuai dengan rate yang tadi kita lihat, yaitu Januari deal 2026 di harga 2.220.000. Dan jangan lupa ya, kita harus double check untuk room rate-nya ya, agar room rate-nya sudah benar, dia berjalan sesuai yang kita inginkan, yaitu 2 malam dengan harga per malamnya 220.000. Dengan cara bagaimana? Kita klik aja tanda kaca pembesar ini, kita klik. Kemudian di sini kita akan dilihatkan tampilan daripada kamar-kamar, harga kamarnya ya. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa tanggal 10 bulan Maret itu dia akan running 2.210.000 ya. Local rate-nya itu sama di harga rupiah juga, itu tanggal 10 dia akan running 2.220.000, tanggal 11 dia juga akan running 220.000. Berarti ini sudah benar ya. Jadi kita klik OK aja, hanya untuk double check aja ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah itu ada build instruction, ini sesuai standar dari VHP, ini kita biarkan. Terus ada, jika ada dia punya informasi flight, di sini kita bisa rubah ya sesuai dengan request dari tamu. Ketika dia datang apakah ingin dijemput, kalau dia ingin dijemput otomatis kita harus menanyakan flight detail daripada tamu itu, dan kita bisa isikan di sini sebagai reminder kita ya. Jadi kita pada saat di tanggal itu kita akan tahu bahwa tamu ini sudah meminta yang namanya pick up transport dengan details yang sudah ditentukan. Kemudian reservation remark ini adalah hal yang sangat penting yang kita harus isi. Ini adalah komunikasi antar front office, karena di front office itu kan ada shift pagi, siang, malam, dan ini juga sebagai pengingatnya kita. Jadi pada saat tamu membooking suatu kamar itu kadang kalanya tamu itu memiliki permintaan khusus seperti honeymoon setup, atau tamu membawa bayi jadi meminta baby cot untuk disediakan di kamar. Maka di sini kita bisa merimak atau menulis kembali tentang permintaan tamu berdasarkan reservasinya. Jadi biasanya itu standar masing-masing, biasanya standar umumnya kita tulis di reservation remark seperti ini guys. Jadi kita bisa di sini tulis bahwa direct, misalkan nih direct booking to hotel, atau kita bisa isi juga dengan personal account include breakfast, misalkannya kita bisa singkat ya, personal account IB gitu ya. Jadi ini adalah kode dari setiap front office, jadi mereka bisa tahu bahwa personal account include breakfast. Jadi ini pengertiannya adalah kamar-kamar yang dipesan tamu itu sudah termasuk breakfast. Jadi sudah termasuk sarapan ya, harga kamarnya sudah termasuk sarapan.
Untuk menyingkat reservation command ini biasanya FO atau reception atau standar yang dilakukan, kita bisa menggunakan kode-kode yang dimengerti oleh semua orang ya, atau guest request baby code during check-in. Jadi ini juga bisa ditulis jika ada reservasi request, special request. Jadi pada saat pengecekan one day before EA-nya datang, itu kita bisa tahu bahwa tamu ini menginginkan baby code sudah dipersiapkan pada saat mereka check-in. Oke, itu gunanya yang namanya remark ya, reservation remark. Ini saya hapus saja, kita cancel. Oke, di bagian paling kanan adalah main reservation. Di sini kita gunanya adalah untuk mengisi payment tamu. Biasanya itu sebelum tamu datang, biasanya hotel mewajibkan tamu untuk membayar untuk menggaranti reservasinya. Jadi ketika dia sudah membayar dengan harga 2.280.000 itu kalau mereka sudah bayar lunas di harga 4.400.000, kita bisa buat di sini untuk payment depositnya ya. Jadi di sini kita bisa langsung payment deposit. Jadi pada saat tamu check-in, dia akan tahu bahwa staff-staff yang bekerja akan tahu bahwa reservasi ini sudah dibayarkan oleh tamu jauh sebelum dia check-in. Oke, sekarang kita coba untuk create reservation. Kita klik create reservation. Oke, kemudian reservasi itu sudah terbentuk. Nah, bagaimana cara mencari tahu reservasi itu? Tentu saja kita harus mengingat ya, kembali bahwa data yang kita buat itu adalah tamu Karen Strong, length of stay-nya 2 malam, check-in di tanggal 10 sampai 12 Maret. Jadi, di sini kita tinggal klik aja reservasi dan cari di tanggal 10. Kita klik 2 kali ya, karena EA itu kita cukup cari angka kedatangan aja. Kita klik ya, ini 10 Maret, kita klik search, ini dia ya. Jadi ini adalah reservasi yang kita buat tadi ya. Hanya di sini masih umum karena guest name-nya masih bernama individual reservation sesuai dengan reservation name-nya. Nah, ini kita harus rubah lagi. Karena apa? Karena yang memesan tamu itu adalah namanya Karen Strong, guys. Oke, bagaimana caranya? Ini kita ke kanan, kursor bawa ke kanan ke titik 3 ini, kita klik, kita modify reservation. Nah, yang tadi kita lihat reservation name-nya itu bernama individual, itu ada di sini ya. Ini dia. Nah, ini harus kita ganti dengan nama apa tadi? Ya, betul, Karen Strong ya. Dengan cara kita klik ini, kaca pembesar ini, kita cari namanya Karen Strong. Ini dengan catatan kalian sudah membuat guest profile ya. Untuk cara membuat guest profile, kalian bisa lihat video saya yang saya buat sebelum video ini ya. Jadi kita klik Karen, cukup dengan Karen, kita search, kita klik. Nah, ini sudah ada ya, namanya Karen Strong. Jadi kita tinggal klik Karen Strong, kita klik OK. Akan terjadi pop-up dari VHP untuk mengkonfirmasi apakah guest name-nya itu akan digunakan untuk bill receiver. Ya, tentu saja ya, karena bill receiver tentunya namanya harus sama juga. Kita klik yes. Oke, teman-teman, ini sudah terganti Karen Strong. Oke, kalau kalian sudah double check sudah semua benar, kita update saja reservasinya. Ya, ini adalah individual dengan guest name Karen Strong. Kita bawa kursornya ke arrivalnya tanggal 10, checkout tanggal 12, kuantitinya 1, tipe kamarnya deluxe double room DDR,
Kalau kita bawa ke kanan lagi, room rate-nya 2.220.000 itu, kemudian naiknya ada 2, kita klik oke, sudah benar. Kemudian kita tinggal refresh lagi guys, kita refresh. Ini tampilan terbarunya, dan inilah cara membuat step by step cara membuat reservasi di VHP Cloud. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Kalau masih bingung bisa diulang aja video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini.